Saya Rido Avandi Sianturi dalam YouTube channel saya, Sianturi Rido Channel. Kali ini saya mau biasa bincang receh dengan teman saya, eh, Restu Bayu Joko Widodo. Oh, amin ya. Amin, Oke, amin, amin, Restu amin. Bayu Widodo. Kenapa saya undang dia? Bukan undang sih sebenarnya, ngajak ngobrol ya kan, ngajak ngobrol karena buat saya sih dia itu salah satu orang yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Eh, Ya nanti kita lihat aja ceritanya gimana. Kenapa saya bisa mengatakan dia menjadi seorang yang luar biasa. Mantap. Halo Bayu, Halo. apa kabar? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Sebenarnya basa-basi ya, karena tiap hari jumpa sebenarnya. Iya, benar juga sih. Basa-basi tiap hari jumpa. Oke, langsung aja saya mau nanya Bayu. Sekarang kan kita lagi sebenarnya satu tempat kerja di Totalindo. Nah, untuk Bayu udah berapa lama di Totalindo? Untuk kerja di Totalindo sendiri itu kira-kira hampir 3 tahun lah. Hampir 3 tahun. Hampir 3 Duluan kamu dong dari aku. Sampai berapa lama itu? 3 tahun lebih sih. 3 tahun lebih dari Juli 2017. Saya September lah. Oh, berarti kurang lebih sama. Nah, Iya. proyek pertama di Kokas, Casablanca. Kokas, Kota Kasablanka apartemen. betul. Habis itu ke Ke Taman Palem. Taman Cengkareng. Palem Cengkareng. Baru ke Kalau baru ke sini. ini proyek ketiga. Betul. Proyek ketiga. Kalau saya ini masih proyek, enggak sih, enggak proyek kedua lagi. Saya udah 4 proyek. Oh, udah 4 proyek. Udah 4 proyek, mulai dari ada dulu proyek Golkar, habis itu proyek di sini, tapi waktu pertama di sini saya masih megang di Penggilingan sama Pulau Gebang, cuman Penggilingan sama Pulau Gebang udah mau finishing. Sebelum ini mulai, baru setelah itu udah mulai selesai juga, ini start baru saya di sini udah hampir 1,5 tahun lah, udah mau 2 Lebih tahun, lah, udah lebih lebih. lah. Lebih. Sampai tower udah selesai. Betul. Oke, di pertama kamu masuk Totalindo di umur berapa? 17. 17 tahun. Persis 17 tahun itu saya. 17 tahun saya ngapain ya? 17 tahun itu berarti tamat SMA. Betul sekali. Tamat SMA langsung ke Jakarta. Langsung ngerantau. Kampung di mana? Kampung Purwodadi, Jawa Tengah. Purwodadi, Jawa Tengah. Betul. Sukunya suku apa sih itu? Masih Indonesia taruh Iya. bangsanya Maksudnya itu. sorry, bahasanya itu lebih ke, ada kan kalau Jawa ada yang Betawi, ada Sunda. Kalau kalian? Kalau kita nganggapnya itu gimana ya, Bu? Cenderung ke Medok tapi ngikutnya ke Solo. Masih ke Solo, lebih ke betul. Jogja sebenarnya. Betul, Solo betul, salah. betul. Oke. Berani memutuskan pertama merantau ke Jakarta itu apa motivasinya? Satu nekat. Modal nekat. Oh, iya. Oke. Modal nekat. Yang kedua, Pasti niat dong. iya, ya, karena ada niat dulu baru nekat. betul Oke. sekali itu. Terus Keduanya ya dari segi mungkin bisa dibilang ekonomi. ekonomi. Iya. Karena gimana ya, saya punya cita-cita itu pengen sekolah yang setinggi mungkin lah. Pasti itu. Punya cita-cita sekolah yang tinggi. Tapi kenapa kamu tidak memilih untuk sekolah dulu melanjutkan dari SMA? Kenapa langsung memutuskan untuk memulai bekerja? Kembali ke itu lagi, ekonomi. Kembali ke tuntutan ekonomi. Betul. Nah, tuntutan ekonomi berarti sekarang kamu waktu itu setelah tamat SMA kamu ke Jakarta itu langsung dapat kerja nggak? Alhamdulillah itu sebelum lulus juga itu dia udah nanya-nanya dulu di kantor manapun itu udah saya juga nanya. Kamu SMK? SMK. Oke, SMK. Nanya-nanya terus? Nah, alhamdulillah yang di Totalindo ini nanya juga, berhubung pas itu ijazahnya juga mau keluar itu dituntut juga harus benar-benar belajar dong. Iya, Nah, benar. Setelah ijazah keluar, Karena sorry aku potong, karena apalagi kalian SMK harus punya profesional khusus ya. Betul. Oke. Bisa Dan dibilang orientasinya kalau bisa habis tamat SMK kalau bisa udah langsung masuk ke dunia kerja. betul sekali. Oke, oke. Kalau SMK cenderung ke situnya. Oke, terus Pada saat itu 2017 bulan Agustus kalau nggak salah itu. Nah, di kontak sama mas saya. Mas saya itu maksudnya bisa dibilang keponakan lah, om. Bisa om. oke, Om. Udah bekerja di Totalindo. Dia bilang gini, mau nggak mau jasa kamu harus bagus nilainya. Iya. Oke, saya sanggupin gitu. Mau gimana pun caranya, alhamdulillah ya atas izin Tuhan Yang Maha Esa pastilah. Alhamdulillah bisa masuk ke Totalindo tanggal 17 September maaf.
hampir sampai ingat tanggalnya ya. Ngambil ingat tanggal. Tunggu, tapi saya mau ya flashback juga. Kalau saya masuk di Totalindo itu juga tanggal 17 bulan Juli. Bisa sampai Yang mana itu adalah hari ulang tahun saya. Saya tanggal 16 tanggal 16. Tanggal 17 saya setelah buat lamaran dipanggil langsung terbang ke Jakarta. Jadi kurang lebih mungkin beda 2 bulan saya sama kamu. Gitu. Oke, terus setelah dipanggil sama masnya? Disuruh interview. Di interview 2 kali. Satu sama Pak, bisa disebut namanya lah. Boleh, Pak Panji. Namanya Pak Panji ya. Dia itu sebagai apa dulu? Dulu engineering Aluma System. Oke. Saya pertama itu nggak tahu apa itu namanya Aluma, itu apa namanya ini itu segala macam nggak tahu. Udah di tes segala macam, tes gambar juga, tes interview. Besoknya ketemu sama Mr. Jim. Langsung ke Mr. Jim. Mr. Jim. Langsung ke direksi ya? Iya. Oke. Disuruh datang disuruh datang jam 1:30 siang. Oke. Tapi di interviewnya jam 9 malam. Pas jam segini gitu. Kurang 9 malam. Iya. Ya wajar sih Pak Jimbe kan banyak kegiatan yang bikin sana sini. Di interviewnya juga nggak terlalu gimana ya? Nggak terlalu panjang lebar tuh. Cuman tanya umur, status sekolah, udah langsung ya tau lah nih gue langsung suruh kerja. Tapi kan mungkin mereka juga sudah melihat dari CV kamu, dari nilai-nilai di raport, masih raport dulu ya? Iya, masih raport bahwasanya ini orang memang punya keahlian dan bisa untuk dipertimbangkan untuk masuk kerja waktu itu. Dan kamu langsung ngambil di Aluma System yang mana nggak banyak orang yang memilih ke situ. Betul sekali. Udah tahu nggak dulu masalah Aluma? Belum sekali, nol. Sama sekali buta. Dan pertama sekali baru belajar di Totalindo. Betul sekali itu. Oke. Setelah di Totalindo, setelah itu baru kerja berapa lama di Kokas? Kurang lebih September, Desember, Januari, 4 bulan sampai enggak 5 bulan lah. Oke, 5 bulan udah bekerja di Totalindo ya. Iya. Banyak lah masalah, bukan suka duka sih, semua suka yang pasti. Puji Tuhan. Nikmatin aja. Nikmati ya, memang kalau masalah kerja lebih enak walaupun capek kerja dibanding kita nggak punya kerja. Betul sekali itu. Oke, sekarang kamu itu sudah kerja di Totalindo dan alhamdulillah sampai sekarang masih kerja. Alhamdulillah. Orientasi kamu ke depan itu seperti apa? Cita-cita kamu ke depan itu seperti apa? Dan tunggu dulu, sebelum saya potong tadi, ini salah satu yang saya bilang kenapa saya memilih Bayu untuk saya ajak ngomong di bincang-bincang ini, karena memang saya lihat dari semua staff yang saya lihat dia adalah salah satu orang yang paling muda. Makanya saya pikir tadi dia muda masuk di umur 19, ternyata umur 17 dia sudah masuk Totalindo. Buat saya itu udah salah satu niat, nekat dan kemauan yang luar biasa. Dan bahkan dia memegang salah satu bagian yang tidak gampang di Totalindo itu, yaitu yang mana di bagian Aluma. Nah itu jadi makanya ini perlu nih saya ajak ngomong nih, gimana sih, apalagi bukan dari, mohon maaf, dari keluarga yang kita berasal dari keluarga yang sederhana yang berani berjuang di Jakarta. Betul gitu ya. Oke, kembali ke tadi, sekarang udah sampai kerja sekarang, orientasi kamu ke depan itu seperti apa? Yang kamu pengen cita-citakan lagi seperti apa? Untuk dibilang dicita-citakan, banyak cita-cita, kalau bisa tercapai ya alhamdulillah gitu. Tapi kita berusaha aja gitu lah. Yang pasti satu, orang tua nanti pada saat udah tua bisa senyum, biar kita bangga. Berarti salah satunya adalah membanggakan orang tua. Betul sekali. Nah keduanya ya pasti masa depan saya sendiri. Iya, memikirkan masa depan. Betul. Ya. Ketiganya mau gimana lagi ya? Pendidikan kalau menurut saya. Iya, pendidikan. Pendidikan itu hal terpenting yang sebenarnya masih nomor utama sih, pendidikan. Betul. Ya. Oke. Dalam sistem gimana ya? Sistem kinerja juga kalau pendidikannya kurang, menurut saya kurang gimana gitulah. Di era sekarang ini kalau kita mungkin punya profesionalisme, punya keahlian, kalau tidak disupport juga dengan pendidikan, kemungkinan tidak seimbang. Betul sekali. Tidak balance ya. Ya harus balance. Oke, terus tapi kalau saya sendiri tuh 3 itu dulu. Kalau 3 itu bisa terpenuhin, kalau menurut saya udah. Terus dari yang ketiga itu tadi salah satunya tadi, bukan yang salah satunya, yang pertama tadi membahagiakan orang tua. Betul sekali. Tapi sejauh ini sebenarnya orang tua sudah bahagia ya. Mungkin
nggak tahu juga itu namanya senyuman kalau di mata orang lain kan beda-beda. Sekarang kalau boleh tahu sih, kegiatan orang tua di kampung sekarang apa? Bapak tani, ibu rumah tangga bisa bilang gitu, tapi kadang-kadang juga nani. Oh, bapak petani, ibu rumah tangga dan membantu ayah juga untuk bertani. Kenapa salah cita-citamu itu pengen banget yang pertama itu membahagiakan atau membanggakan orang tua itu kenapa? Karena saya anak, harusnya banyak itu anak ibu bapak. 6 tapi tinggal satu. 6 tapi tinggal satu. 6 tapi tinggal satu. Dan saya itu satu-satunya. Hidup.
itu ada turunan ya. Betul sekali, kalau step bisa keturunan. Bisa turunan. Berarti yang kedua dari step itu ada kemungkinan turun ke yang kelima ya. Saya juga step dulu. Saya juga step. Maksudnya Tapi alhamdulillah sampai sekarang ya. rencana Tuhan masih Iya, panjang beda. sama Betul tanggung jawabnya dikasih ke kamu ya sekarang ya. Ya mudah-mudahan bisa lah. Oke, yang nomor 5 itu step juga. Di umur 2 tahun juga. Iya, rata-rata 2 tahun sampai 3 tahun. Berarti dia meninggal di tahun 2005. Betul sekali itu, Pak. Di tahun 2005. 2005 saya berarti kalau nggak kelas 1 SD masih Ya, TK besar. 1 SD, TK besar 1 SD 6 tahun 7 tahun. Betul sekali. Dari 9 kalau 99 kalau kamu lahir 99 saya baru sekolah di situ berarti. Baru sekolah. Saya masih saat sebaya. Iya. Oke, Bisa bilang gitulah. ya kita masih sebaya. Oke, ingat camkan kita masih sebaya. Coba senyum. Kita masih sebaya sekali lagi. Oke. Lebih mudah 2 jam lah. Ya mungkin. Oke. Mak gue brojol duluan, baru mak kamu. Oke. Lanjut. Di tahun 2005 yang nomor 5 itu meninggal. Iya. Berarti di nomor 6 lahir lagi dong. Nomor 6 lahir lagi itu selangnya jauh. Tahun 2013. Wih, Saya udah SMK itu. Udah sekolah itu. tahun 2013 baru Nggak adanya 2016. 3 tahun lagi. 3 tahun lah. Dan itu paling menyakitkan buat saya. Kenapa? Siang itu masih main mas saya. Siang pada saat itu masih main mas saya. Saya mandiin sama ibu. Pada saat itu saya ingat sekali itu mau kalau nggak salah main bola. Tapi kan masih umur 3 tahun. Sayanya maksudnya mau main bola ke lapangan. Kamunya mau main bola, ya. Saya bilang ke adiknya tuh, "Dek, Mas mau main bola ya?" Iya, dia sambil senyum, masih mainan air. Setelah main saya ke lapangan itu ada orang yang nyamperin saya gitu. Disuruh pulang dulu, nggak tahu kenapa pokoknya disuruh pulang dulu. Dari manggil lu dari lapangan. Betul sekali. Dan saya udah was-was, ada apa gitu. Soalnya dia gak mau bicara, kenapa? Yang penting pulang dulu, harus pulang dulu. Sampai depan rumah tuh kerumunan orang udah banyak. Benar-benar udah banyak. Saya lihat tuh adik saya dibopong sama bapak saya itu udah step, udah kejang. Udah benar-benar. Di situ belum meninggal. Betul, belum sekali. Belum. Berarti kau dipanggil dari bola, dari lapangan, dipanggil temanmu itu belum meninggal. Belum. Masih dibawa tapi Iya, udah kejang-kejang. Udah kejang. Tapi kenapa udah orang udah pada banyak, udah pada ramai? Namanya juga orang kampung Ya. Nah. Sama rasa kekeluargaan, Betul. respect sama yang itu masih terasa. Masih banyak ya. gitu. Terus itu didatengin dulu dokter dari kampung itu mas. Kan ada rumah sini ada mantri lah, bisa ada yang bilang Mantri atau puskesmas Iya, lah betul. pokoknya dari tim kesehatan lah. Si mantrinya itu udah angkat tangan, harus dibawa ke rumah sakit, harus itu. Udah kejang-kejang. Iya, tapi bapak saya nggak mau karena ya nunggu harus sadar dulu mau nggak mau. Kalau kejang juga nanti sampai sono juga tetap ada di tengah langsung kalau nggak salah dimasukin selang ke belutnya biar bantuan oksigen. betul. Tapi mau nggak mau itu pas saya ingat sekali itu pas mau maghrib tuh mau nggak mau harus bawa ke rumah sakit biar ada penanganan yang lebih lanjut. Ya. Saya disuruh tunggu rumah. Kamu disuruh nunggu di rumah, terus Sendirian bener. Semua orang pada pulang, ibu bapak ngikut ke rumah sakit. Saya di rumah itu sendirian, benar-benar sendirian. oke. Dan zaman dulu mungkin belum ada HP segala macam untuk nanya informasi. Itu belum ada ya. Belum terlalu. Udah ada tapi belum terlalu kayak sekarang ini. Oke. Pada saat itu saya ingat sekali jam 9:30 malam. Ada 2 orang buka pintu rumah. Itu tetangga saya kenal orang. Tapi tiba-tiba dia langsung nyingkirin kursi. Aduh, ngatain kursi. Tak tanya, "Pak D, kenapa? Ada apa?" gitu. Kok kursinya disingkir-singkirin? Cuman geleng-geleng saja. Nggak mau cakap gimana, nggak mau ngomong gimana. Ada apa gini tuh? Itu nggak ada respect. Nggak ada, nggak ada respon. Mungkin gara-gara nggak sanggup ngomong mungkin atau gimana. Udah bisa dibilang gitulah. Iya. Nah, saya masih nanya itu, ada apa? Kalau ada yang nggak beres, kasih tahu ke saya. Kalau ada yang nggak beres, kasih tahu ke saya. Kalau ada yang nggak beres, kasih tahu ke saya gitu. Selang berapa menit itu Pak D saya datang gitu. Dia nanya, "Yuk,
dia bilang gitu. Kamu udah tahu gimana, kan saya di rumah. Ya sabar ya, adik udah nggak ada, adik udah nggak ada, langsung gitu saya udah kayak cacing dikasih garam gitu, udah kayak gimana, kayak setan orang. Iya, wong paginya siang itu masih main sama saya gitu, masih tak mandiin, masih main. Sekarang jam setengah 10 malam itu udah nggak ada kan. Ya kayak petir lah. Iya, betul sekali. Itu kayak gimana ya, bisa mau teriak mau gimana, mau nangis ya udah, mau gimana lagi gitu, segala macam pokoknya tak amuk. Itu udah anak keenam tadi ya? Betul. Dan sebenarnya sih yang karena makin buat paling hancur itu karena kenapa sih udah ini teman saya yang sudah bisa diajak main segala macam harus diambil lagi. Betul sekali. Saya kadang-kadang ya bilang nggak adil, tapi ya mau gimana lagi, masa ya ada apa, pasti ada yang Rencana Tuhan. betul, hikmahnya pasti ada lah. Dari situ saya mulai berusaha, ya mau gimana lagi. Jadi otak ini udah terpikir, udah ada 3, masa depan, orang tua, dan pendidikan saya sendiri nanti. Ya itu oke, itu masalah apa namanya, itu harapan ke depan tuh. Saya mau tanya, dengan keadaan orang tua punya 6, kamu harusnya 6 bersaudara dan 5 dipanggil Tuhan, ada ketakutan tersendiri. Dalam arti ketakutan kemananya itu, takut dalam arti kemananya itu maksudnya. Karena kan mungkin ada manusiawi, tapi semua rencana Tuhan sih. Kayak ada ketakutan. Aduh, pikiran saya. Kalau takut itu saya nggak ada. Kalau takut, alhamdulillah saya nggak ada. Saya percaya sama doa saya. Mudah-mudahan saya bisa banggain orang tua saya semudah mungkin. Amin. Dan di masa, pernah nggak orang tua mau cerita di masa kapan, di umur kapan kamu orang tua merasa, karena mungkin kan orang tua kan sebenarnya sudah trauma dengan beberapa orang yang sudah di usia 2 tahun step meninggal di umur yang nomor 3 tadi. Dan kamu bilang kalau kamu juga sebenarnya step, dan mungkin pada saat kamu step juga orang tua juga punya kekhawatiran, bahkan lebih takut dari sebelumnya, karena kan mereka sebenarnya sudah punya pengalaman yang ketiga yang meninggal. Nah sekarang terjadi di kamu, di usia keberapa kamu bisa nggak lepas dari namanya step segala macam, ini anak sehat deh sampai sekarang? Kalau nggak salah itu ibu juga yang cerita. Kalau nggak salah umur 3 tahun juga itu udah, pokoknya udah lepas. Saya terakhir masuk rumah sakit itu, saya segede gini itu udah 5 kali masuk rumah sakit. Terakhir itu kelas 5 SD. Dengan penyakit yang Sama. Yang terakhir itu ada tipesnya juga. Tipes, kalau itu mungkin penyakit gara-gara pengaruh yang lain lah. Itu bisa dibilang pada saat itu pas acara pramuka kemah. Oke, mungkin kemah gara-gara cuaca apa, demam berdarah apa segala macam, Banyak minum es. Berarti mungkin di orang tua juga mungkin ada aja kekhawatiran ketika kamu step di umur 3 tahun, tapi pas Bayu sudah melewati 3 tahun dan alhamdulillah sehat-sehat sampai sekarang, itu mungkin salah satu hal yang paling disyukuri orang tua. Nah, anak keempat dari 6 yang seharusnya 6 bersaudara dan sekarang tinggal sendiri, caramu membanggakan orang tua ke depan itu seperti apa? Apa yang akan kamu lakukan? Kalau mungkin sekedar berjuang membanggakan orang tua, cukupkah dengan kamu berhasil dan orang tua bangga? Apa yang mau kamu lakukan? Yang sekarang notabene bahwasanya tanggung jawab itu sekarang hanya di kamu. Dan mohon maaf juga, orang tua kita punya batasan kemampuan di umur tertentu, apalagi bertani, ya kan? Nah, apa sih yang akan kamu lakukan saat seperti ini untuk benar-benar bisa bahagia?
ke diri saya berarti. Ya. Kalau udah orang tua, itu tadi saya bilang, mana dari mama?
Saya masih ngelamar. Saya ngelamar ibu saya. Mana jadi mama? Ada apa? Coba sini. Tak pasangin. Dan alhamdulillah pas, saya nggak tahu ukurannya gimana itu dari mama gimana itu nggak tahu. Dan alhamdulillah pas, mama tiba-tiba langsung meluk saya. Kok kenapa kamu beliin? Dia bilang, lu kenapa nangis tak gitu? Dia sambil nangis ngomong gitu. Sambil nangis, kamu gimana nanti gitu? Bilangnya gitu. Kuliah kamu gimana ini? Udah jangan terlalu pikirkan. Itu udah urusan saya mau segala macam, itu udah tanggung jawab saya sendiri. Mama nggak boleh ikut campur soal urusan di Jakarta gimana. Ya tapi kan saya. Kamu nggak boleh bilang nggak bisa ikut campur. Nah itu kan salah satu dari perhatian orang tua juga. Betul, tapi saya kasih batasan. Dia boleh ikut campur itu dalam segi doa saja. Oke. Semuanya ibarat. Sebenarnya kita untuk membebankan pikiran orang tua sebenarnya. Betul. Ya. Pikiran orang tua. Oke. Saya itu langsung memeluk saya sendiri, itu langsung dia nangis. Saya ikut terharu mau gimana. Saya lap. Pada saat itu saya nggak mau ngomong bohong lah, ini kita belak-belakan aja. Saya lap air matanya. Kenapa kok? Ya gimana, bapak nggak pernah. Ya saya nggak pernah menerimanya seperti ini. Iya gitu. Saya kasih ke dia itu nangis, tak lap air matanya. Udah nggak usah nangis. Kenapa? Dikasih anaknya kok malah nangis. Jangan nangis, udah pakai aja, ini dia buat mama. Yang penting mama sehat, doain saya terus. Harus sukses, harus bisa banggain mama bapak. Dan itu sih orang tua mungkin sangat-sangat terharu lah dari dari anaknya satu-satunya yang benar. Sebenarnya sih kenapa dia nangis sih, mendoakan kamu untuk sehat-sehat aja itu, kamu itu sudah seperti orang tua menjaga telur rasanya gitu, ngerti nggak? Betul. Dan mungkin dengan kejadian kamu umur berapa tahun, kamu didengar demam sedikit aja pasti udah khawatirnya luar biasa. Sering itu kalau pas nefro itu nangis. Iya, makanya saya bilang, sedangkan kamu pulang dari Jakarta dilihat sehat pun orang tua sudah sangat bahagia. Ditambah lagi dengan memberikan dia hadiah, gimana? Sebenarnya itu tangis yang mungkin suatu kebahagiaan yang belum pernah dirasakan selama ini dari seorang anak. Dan mungkin itu salah satu yang ditunggu-tunggu, terusnya dalam arti ditunggu-tunggu bukan materinya. Ternyata buah pekerjaan saya selama ini sudah mulai menuai hasil lah. Ya mungkin bisa dibilang gitu juga tuh, tapi saya cuman cukup ngaminin aja apa kata semua itu tadi. Ya mudah-mudahan apa yang saya berikan sama ibu bapak itu, menurut saya belum, tapi mudah-mudahan menurut bapak sama ibu itu udah, kalau katanya sih udah jos katanya. Ya, tapi mau gimana lagi, menurut saya belum. Ya sebenarnya sih kadang udah kita bilang, sebesar apapun yang kita kasih ke orang tua sebenarnya itu sampai kapanpun tidak akan bisa membalas segala apa yang dilakukan orang tua sama kita. Tapi ya kita sebagai anak akan tetap berusaha memberikan yang terbaik kepada orang tua. Dan kalau bisa, sebenarnya sih orang tua senangnya aja. Pernah guru saya bilang, kita tidak bisa memberikan sesuatu orang tua, paling nggak kita jangan jadi beban pikiran orang tua. Betul. Gitu. Jadi ketika pas kita di Jakarta aja kita bisa sehat-sehat, dapat kerja lancar, kuliah lancar, itu orang tua sudah sangat senang. Dan kalau kita bilang kita mau menggantikan dengan memberikan apapun, itu tidak akan bisa terganti. Tapi selaku kita sebagai anak, sebisa mungkin kita harus membahagiakan orang tua. Ya kalau untuk bisa memberikan segala sesuatu itu bonus dari orang tua sebagai perjuangannya terhadap anak, bisa bilang gitu. Dan sebenarnya sih itu yang saya rasakan sih. Saya belum memberikan apa-apa sama orang tua, tapi ketika saya isikan pulsa pun itu senangnya mereka, ya kasarnya mereka bukan nggak bisa beli pulsa, tapi pas kita beli pulsa senangnya mereka itu luar biasa. Ada rasa kita sendiri. Iya, ada kepuasan tersendiri. Anakku ngasih pulsa 10.000, padahal cuma nilai sekecil itu. Aduh, dibanding perjuangannya sama kita. Betul kan sekali. Sangat nggak bisa terbayangkan lah kita ada di sini sampai kita bisa memijakkan kaki di ibu kota, ya karena siapa lagi kalau bukan karena orang tua. Sekali itu.
Oke, sekarang mungkin yang terakhir. Harapanmu, doamu kepada orang tua itu apa? Sehat terus, panjang umur, tetap doain saya yang terbaik. Panjang umur, doain saya. Sama Sampai orang tua udah bisa buka YouTube nggak di sana? belum kayaknya. Masih Atau ada keluarga nggak? masih tahu handphone yang Ya, I know. ya Tapi kan tetangga lu ada yang ada Pak. Oke, ngomong kepada orang tua nanti mungkin dia akan ditunjukkan. Ngomong gimana? Ya, saya bilang kalau kamu aman di Jakarta, saya selalu jangan dipikirkan ya pokoknya mereka intinya kalau bekerja hati-hati segala macam saya selalu coba dia. Pak, Mak, Asik. anakmu di sini alhamdulillah sehat. Ya. Ketemu sama Pak Rido. Pak Rido. Saya bilang Pak Rido, Bos Rido bisa Nggak, lah. nggak ada. Itu kita friend, main tenis friend. iya. Oke. Anakmu di sini sehat, jangan terlalu khawatir lah soal masalah pendidikan. Dah, anakmu semuanya nanggung, bapak mama cuma cukup doain yang terbaik buat anakmu ini, anak satu-satunya. Harusnya banyak tapi tinggal satu. Doamu akan jadi selalu gimana ya? Penunjuk jalan, Penyemangat buat saya. Senyummu ibaratnya jadi semangat. pemberi warna dari hidup saya sendiri itu. Pokoknya sehat terus, panjang umur, jangan sampai salah mudaan saya pokoknya. Itu aja. Mudah-mudahan bapak sama mama tetap romantis, Bisa bahagia selalu ya. Kok jadi saya ikut ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya apa ya? Ya itu tadi sih mudah-mudahan tinggal dari yang kita harapkan dari orang tua sih hanya doa, karena kekuatan doa apalagi dari orang tua itu Betul. benar-benar menemani hari-hari kita, menuntun kita, menegur kita ketika kita akan melakukan short itu nggak bisa mungkin salah satu doa dari orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita, orang tua Bayu, orang tua saya juga sehat dimanapun berada, melakukan pekerjaan sehat-sehat ketika pun harus berladang bertani, apa yang ditanam menuai hasil Betul. yang memuaskan, sehat selalu dan diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin. Dan juga buat teman-teman di luar sana, kita bukan untuk menasehati karena kita sebenarnya juga belum pantas untuk menasehati. Ya pada intinya mari kita sama-sama untuk mendoakan orang tua dan menyayangi orang tua Pasti. sebagaimana orang tua menyayangi kita. Oke, thank you. Anyway, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tekan tombol lonceng, share kemana-mana. Kalau yang punya pengalaman sama atau pengen menunjukkan kasih sayang kepada orang tua, boleh saling share. Terima kasih. Dadah. Thank you, Bayu. Thank you.